Ya, shalom, selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita akan merenungkan firman Tuhan pada malam hari ini. Firman Tuhan kita terambil dari 1 Korintus pasal 7 ayat 5 sampai 7. Kita masih bicara tentang bagaimana memelihara kekudusan kehidupan rumah tangga atau kekudusan hubungan suami istri. Nah, sebelumnya Bapak Ibu mari kita bersatu di dalam doa. Kami datang kepadamu ya Tuhan, mensyukuri akan hidup yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Malam hari ini ya Tuhan, kami juga hendak merenungkan kebenaran firman-Mu di tengah-tengah kehidupan kami. Kami mohon Tuhan hadir dengan kuasa Roh-Mu yang kudus itu, sertai kami, lalu penuhi kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus itu, lalu bersabdalah bagi kami. Amin. 1 Korintus 7 ayat 5 sampai 7 demikian firman Tuhan. Janganlah kamu saling menjauhi kecuali dengan persetujuan bersama untuk sementara waktu, supaya kamu dapat kesempatan untuk berdoa. Sesudah itu hendaklah kamu kembali hidup bersama-sama, supaya iblis jangan menggodai kamu, karena kamu tidak tahan bertarak. Hal itu kukatakan kepadamu sebagai kelonggaran, bukan sebagai perintah. Namun demikian, alangkah baiknya kalau semua orang seperti aku. Tetapi setiap orang menerima dari Allah karunia yang khas, yang seorang karunia ini, yang lain karunia itu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Ya, dalam banyak kesempatan ketika kita bicara tentang hubungan suami istri, yang namanya orang sudah menikah ya harus tinggal bersama, hidup serumah, lalu membangun komunikasi yang baik antara satu dengan yang lain. Tetapi tidak jarang dalam kebersamaan itu ada selisih paham atau ada persoalan-persoalan yang terjadi karena perbedaan pendapat yang terjadi antara suami istri, sehingga dalam suasana emosi orang tidak mampu untuk mengendalikan diri ketika bersama-sama. Namun ada baiknya bagi Paulus ya kalau dalam situasi tertentu memang harus sedikit mengambil jarak, berpisah, tetapi bukan untuk memisahkan hubungan suami istri. Berpisah adalah bagaimana supaya masing-masing mengintrospeksi diri, lalu kemudian berdoa, berserah kepada Tuhan, paling tidak mohon supaya kita diberikan kerendahan hati, lalu kemudian kembali bersama lagi. Hubungan suami istri itu ada banyak tugas dan tanggung jawab, ada banyak kewajiban yang harus dipenuhi satu kepada yang lainnya, sehingga menjaga kekudusan kehidupan rumah tangga itu menjadi penting. Kalau kita bicara tentang dunia saat ini, banyak sekali yang terjadi di tengah-tengah kehidupan kita. Kita tidak mampu memelihara kehidupan rumah tangga, kekudusan hubungan suami istri itu. Kadang hidup bersama pun orang masih berusaha untuk mencari peluang dan kesempatan untuk mencari kesenangannya sendiri, baik itu suami maupun istri, Bapak Ibu. Sehingga segala sesuatu harus dibangun berdasarkan kehendak Allah. Lalu Paulus katakan bahwa dia berharap supaya suami istri itu harus belajar untuk saling mengerti. Dia mengatakan untuk berpisah itu, dia katakan itu sebagai kelonggaran, bukan sebagai sebuah perintah, tetapi dibutuhkan kesadaran di sana bahwa makna atau hakikat suami istri adalah dua orang yang telah dipersatukan menjadi satu daging, sehingga kalau dipisahkan tidak akan sempurna. Tetapi kalau bersatu berarti harus mau menerima satu dengan yang lain, karena sebagai suami dan sebagai istri masing-masing punya kelemahan dan keterbatasan, tetapi masing-masing juga punya kelebihan untuk saling melengkapi satu dengan yang lain. Nah, di tengah-tengah situasi dan kondisi ini, paling tidak kebersamaan dalam waktu hari-hari, stay at home, berarti kita bisa belajar untuk membangun kebersamaan, membangun chemistry antara suami dan istri, sehingga kehidupan rumah tangga itu semakin harmonis dan semakin diberkati oleh Tuhan, serta mau belajar untuk saling mengerti satu dengan yang lain. Tuhan memberkati kita.
dalam kehidupan setiap keluarga rumah tangga kita masing-masing. Amin. Ya, hari ini kita mau berdoa dengan 5 keluarga yang ada di sektor pelayanan 1. Ya, keluarga Daniel Yohanes Poni, keluarga Didik Unggul Pujiono, keluarga Daniel Budianto Rapa, keluarga Didi Musrihi, dan keluarga Darius Debson Tamelan. Mari Bapak Ibu kita tundukkan kepala lalu kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kekal dalam kerajaan sorga, puji syukur dan terima kasih untuk malam hari ini. Tuhan boleh menyertai kami melewati hari yang panjang dalam tugas, dalam tanggung jawab, dalam pekerjaan, juga dalam pergumulan. Pekerjaan yang Tuhan percayakan dengan segala kekurangan dan keterbatasan, Tuhan mampukan kami untuk dapat mengerjakannya. Berkati juga usaha yang kami jalani di tengah-tengah keterbatasan yang ada. Kami percaya bahwa Tuhan juga akan menyertai jemaat-Mu dalam setiap usaha yang mereka jalani di tengah-tengah kehidupan mereka. Namun di dalam semuanya itu ada jemaat-jemaat yang terus bergumul untuk dapat menyambung hidup dari hari ke hari, untuk memenuhi kebutuhan ekonomi satu dengan yang lain bagi sebab dalam tanggung jawab terutama di tengah-tengah keluarga, dan ini tidak mudah ya Tuhan. Tetapi kami percaya bahwa berkat Tuhan akan terus mengalir dengan cara Tuhan, baik kepada setiap keluarga yang bergumul, baik pada keluarga yang memiliki usaha, baik pada keluarga yang kepala rumah tangga atau suami yang tetap bekerja ya Tuhan. Dan malam hari ini ya Tuhan, kami juga berdoa bagi keluarga, secara khusus keluarga Bapak Daniel Yohanes Poni, keluarga Bapak Didik Unggul Pujiono, keluarga Bapak Daniel Budianto Rapa, keluarga Bapak Didi Musrihi, dan keluarga Darius Debson Tamelan ya Tuhan. Keluarga ini Bapak kenal dengan baik dalam kehidupan mereka, baik dalam pekerjaan, dalam menjalani masa pensiun, dalam aktivitas, dalam usaha, maupun dalam seluruh tugas tanggung jawab mereka. Bapak berkati mereka sebagai setiap kepala rumah tangga, berkati istri-istri kekasih mereka sebagai ibu rumah tangga, anak-anak kekasih mereka dalam pertumbuhan mereka, juga dalam kehidupan keluarga rumah tangga, cucu-cucu terkasih. Bapak berkati ya Tuhan, sehingga mereka terus berada dalam pemeliharaan Tuhan, diberikan kekuatan, diberikan kesehatan, dilimpahkan berkat-Mu dalam kehidupan dari hari lepas hari. Ya Tuhan Allah Bapa kekal dalam kerajaan sorga, kami berdoa juga secara khusus bagi kehidupan jemaat-Mu di dalam berbagai tugas tanggung jawab pekerjaan mereka. Berdoa bagi mereka yang terbaring dalam keadaan kelemahan tubuh. Bapak berkati saudara-saudara kekasih kami ini ya Tuhan. Secara khusus kami berdoa bagi saudara Hesron Tangke Salupakan dalam keadaan dalam kelemahan tubuhnya. Bapak berkati obat penawar, makanan, minuman, tangan-tangan para medis maupun keluarga dan setiap orang yang membantu dia dalam proses pemulihannya. Kami berdoa juga bagi Bapak Yakob sampai Lalong dalam proses menanti waktu untuk menjalani radiasi terkait dengan penyakit yang dialaminya ya Tuhan. Kami berdoa juga bagi kehidupan jemaat-Mu yang lain di dalam pergumulan mereka dengan sakit penyakit mereka. Kami percaya bahwa kuasa Tuhan lewat bilur-bilur-Mu, lewat tangan kasih-Mu ya Tuhan, Engkau akan memulihkan mereka, Engkau akan bekerja untuk memberi kesembuhan bagi mereka. Berdoa juga ya Tuhan bagi para janda, duda, anak yatim piatu, para lansia, mereka yang benar-benar membutuhkan kehadiran Tuhan dalam kehidupan mereka. Bapak berkati mereka dengan kuat kuasa Roh-Mu yang kudus, pimpin dan tuntun sertai
dengan kuasa Roh-Mu yang kudus itu, agar mereka boleh menikmati hari-hari hidup dalam anugerah kasih dan penyertaan-Mu. Terima kasih Tuhan. Pada saat ini kami berdoa juga bagi gereja-Mu di muka bumi, dan pemberitaan firman serta sabda-sabda dan doa-doa yang berlangsung pagi, siang hingga malam bagi keutuhan persekutuan umat Tuhan, bagi kondisi dunia ini ya Tuhan. Kami berdoa juga bagi para pelayan-Mu, para pendeta, diaken, penatua, pengurus-pengurus pelkat dan komisi. Demikian juga ya Tuhan, panitia-panitia yang ada secara khusus tengah-tengah jemaat GPIB Shalom Denpasar. Panitia pembangunan yang saat ini harus menunggu waktu yang tepat untuk memulai proses pembangunan dengan segala persiapan mereka. Panitia malam dana yang harus tertunda sesuai dengan waktu yang ditentukan pada tanggal 13 Juni nanti ya Tuhan. Dan kami percaya bahwa semua pihak akan mengerti dan memahami situasi dan kondisi ini, dan akan boleh mempersiapkan diri untuk direschedule lagi kegiatan ini ya Tuhan. Kami berdoa juga ya Tuhan bagi jemaat-jemaat-Mu yang ada di luar sana yang mengambil bagian dan menyaksikan atau turut serta bersama dalam doa dan sabda bersama jemaat GPIB Shalom Denpasar. Bapak berkati mereka juga dalam kehidupan keluarga, rumah tangga, dalam persekutuan maupun dalam pergumulan mereka masing-masing ya Tuhan. Kami percaya sungguh tangan Tuhan begitu kuat untuk merangkul setiap orang yang tentunya menjadi saluran berkat bagi sesamanya juga ya Tuhan. Biarlah berkat Tuhan melimpah bagi setiap orang yang mau berbagi dan menjadi saluran berkat di tengah-tengah situasi dan kondisi yang sulit ini ya Tuhan. Kami percaya sungguh ya Tuhan, dan berkati setiap keluarga di jemaat Shalom yang juga terlibat dalam menopang keluarga-keluarga yang lain dalam bentuk bantuan bahan pokok makanan ya Tuhan. Demikian juga dengan krisis Kitchen Bali bersama dengan Pak Margono. Bapak berkati mereka juga yang ikut menopang jemaat ini. Terima kasih Tuhan untuk berkat yang luar biasa bagi kehidupan jemaat Tuhan di tempat ini. Bapak, kami berdoa juga ya Tuhan bagi pemerintah bangsa dan negara kami. Bapak berkati setiap pribadi yang Tuhan percayakan, Bapak Presiden dan seluruh jajarannya, Bapak Gubernur dan seluruh jajarannya, Bapak Wali Kota, Camat, bahkan Kepala Desa setempat ya Tuhan. Demikian juga dan seluruh gugus tugas penanganan percepatan penyebaran virus, pemutusan hubungan penyebaran virus COVID-19 ini ya Tuhan. Bapak berkati sehingga semuanya boleh berjalan dan mata rantai penyebaran COVID-19 ini boleh selesai ya Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa kekal dalam kerajaan sorga, seluruh kehidupan jemaat-Mu, istirahat mereka pada malam hari ini hamba serahkan sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Tuhan pimpin serta jaga pelihara dalam istirahat malam hari ini. Beri kekuatan, beri kesehatan, limpahkan berkat-Mu dalam kehidupan jemaat. Biarlah kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan yang Roh Kudus mau tinggal menyertai, memelihara, memberkati kehidupan jemaat Tuhan dari malam hingga pagi nanti dalam anugerah kasih dan penyertaan. Amin.